Sang Pewaris Tunggal. 218. Buronan. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, langit dan orang-orangnya langsung pergi meninggalkan pelataran gedung milik Tommy itu, dan berniat kembali ke markasnya. Di bawah tatapan sinis dari orang-orangnya Tommy, langit, awan, bumi, Erik dan Anjani, serta ratusan orang pengawal elit lainnya, terus saja melangkah menuju mobil-mobil mereka. Setelah itu, langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan hati tidak puas. Sepeninggal mereka, John Pierre, komandan tertinggi tim pengawal Tommy, segera memberi perintah pada seluruh anak buahnya agar mulai sekarang bersikap hati-hati dalam bertindak, agar tidak memancing reaksi dari orang-orang yang datang tadi. Sebuah organisasi yang dulunya besar, disegani dan ditakuti oleh orang-orang di daratan Eropa, sekarang telah berubah menjadi seekor tikus yang sedang terkena perangkap. Kita bukan tandingan mereka saat ini. Kalau dulu mungkin ancaman mereka itu kita anggap angin lalu, tapi sekarang tidak lagi, ucap John Pierre mengingatkan bawahannya itu. Jadi mulai sekarang, berhati-hatilah dalam bertindak, dan jangan menimbulkan kecurigaan pihak mereka. Mereka bukan asli Prancis, tapi sudah bisa menguasai kekuatan jalanan, dan didukung pula oleh pihak berwenang di kota ini. Setelah orang yang kita sewa itu, mereka serahkan pada pihak kepolisian Perancis dengan laporan perampokan. Peristiwa itu telah membuat kelompok mereka mendapat kepercayaan penuh dari pihak kepolisian setempat, juga otoritas kota ini. Tapi bagi kita, keberadaan mereka telah menjadi ancaman serius, dan ini tidak boleh dibiarkan, ucap John Pierre berapi-api. Namun karena kekuatan kita masih kalah jauh dari mereka, untuk sementara, kita tidak usah mencari masalah dengan kelompok Robin itu. Lebih baik mencari jalan aman saja mulai sekarang. Tapi bagaimana kalau Tuan Tommy tetap bersikeras untuk melemahkan posisi mereka di Paris ini? Tanya Almond khawatir. Aku rasa tidak mungkin, karena sumber dana perusahaan telah dibekukan olehnya sendiri, melalui sistem keamanan komputermu, yang saat ini telah dikuasai oleh mereka. Jadi aku rasa, Tuan Tommy tidak mempunyai keberanian lagi untuk memulai konflik dengan perusahaan itu, jawab Tommy dengan analisanya yang masuk akal, dan langsung mengajak orang-orangnya untuk masuk ke dalam gedung. Lapor Tuan Besar. Robin ingin melaporkan sesuatu pada Anda, ucap Rams sopan ketika menghadap Dion. Baik. Tolong temui kakekku, dan katakan, aku menunggunya di ruang operator. Sampaikan juga pada gurumu itu, agar bersedia datang mendampingi kakekku, ucap Dion memberi perintah. Baik Tuan Besar, jawab Rams patuh. Sayang, hari ini Papa akan memberi pelajaran pada Tommy, dalang utama usaha pembunuhan terhadapmu dulu, dengan melaporkannya pada pihak berwajib negara kita, karena tempat kejadian perkara berada di negara ini. Selain itu, Papa juga akan memiskinkan Tommy, dengan menarik semua kekayaan juga aset-asetnya menjadi milik yayasan amal yang ada di sana. Baik sayang, Ivo tidak bisa menemani, karena anak kita mau pergi ke arena bermain kesukaannya itu, ucap Ivory dengan suara lemah lembut. Tidak apa sayang.
Pergilah temani jagoan kita bermain. Tapi pastikan, keselamatan kalian tidak terancam. Jawab Dion penuh kasih sayang. Kemudian mengecup kening Ivory penuh kelembutan. Salam Tuan Senior. Salam Tuan Besar. Sapa Robin sesaat setelah sambungan videonya tersambung dengan Dion. Laporkan apa perkembangan yang terjadi pada perusahaan kita. Juga tentang Tommy itu. Ucap Dion tanpa basa-basi lagi. Tommy telah melarikan diri sebelum ditangkap. Dan keberadaannya tidak bisa ditemukan. Jawab Robin apa adanya. Berapa jumlah kekuatan orang-orang yang mendukung organisasi yang dipimpinnya itu? Tanya Dion meminta penjelasan. Menurut info intelijen, jumlah anggota yang masih tetap setia pada Tommy hanya 115 orang. Itu pun kebanyakan dari mereka sedang tidak berada di Perancis. Jawab Robin cepat. Rams, coba kau buka database perusahaan Tuan Benyamin. Itu. Cari tahu berapa jumlah karyawannya sekarang. Perintah Dion tegas. Baik Tuan Besar. Jawab Rams cepat. Tak lama kemudian, di layar komputer yang ada di depan Rams itu, terpampang informasi tentang perusahaan, juga organisasi milik Benyamin tersebut. Di dalam informasi itu menyebutkan bahwa organisasi mafia yang bergerak di bidang perdagangan itu didirikan 26 tahun yang lalu oleh Benyamin dan dua kawannya. Selain itu, juga disebutkan kapan perusahaan yang didanai oleh Benyamin tersebut didirikan, dan jumlah karyawannya dari tahun ke tahun. Untuk tahun ini saja, jumlah karyawannya secara keseluruhan sebanyak 230 orang, termasuk security dan petugas lapangan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Dion memandang kakeknya lalu berkata, "Bagaimana kakek? Apakah kita harus memberi pelajaran pada si Tommy itu?" Tanya Dion meminta pendapat dari kakeknya itu. Jika memang diperlukan, kenapa tidak? Buat agar organisasi itu tidak ada lagi di daratan Eropa. Tapi perusahaannya tetap dipertahankan. Jawab Tuan Birawa cukup bijaksana. Kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Deon, sang legenda cyber tersebut. Lalu berkata, "Deon, kau buat organisasi yang diketuai Tommy itu hilang dari peredaran. Bekukan secara permanen izin organisasi itu, dan laporkan secara tertulis kepada pihak yang berwenang menangani surat perizinan tersebut." "Baik bos," jawab Deon yang kali ini bersikap sedikit hormat pada Tuan Birawa. Selagi Deon dan Rams juga anak buahnya yang lain sedang bekerja, Dion memberi instruksi kepada Robin, yang sampai saat ini masih tetap tersambung untuk membuat laporan. "Robin, buat surat pengaduan pada pihak berwajib di kota Paris, bahwa Tommy adalah buronan kita, karena tersandung kasus percobaan pembunuhan juga pelecehan di negara kita. Dan minta agar mereka menangkap Tommy, dan diserahkan pada kita." Ucap Dion memberi perintah. "Laporkan juga pada mereka, bahwa pembunuh Tuan Benyamin dan orang-orangnya itu, adalah Tommy dan anaknya sendiri. Bawa Austin sebagai saksi, atas perbuatan mereka itu. Dan pastikan kali ini, Tommy tidak akan bisa melarikan diri." Perintah Dion tegas dan kali ini Dion ingin Tommy mati. "Baik Tuan Besar," jawab Robin patuh. Kemudian meminta izin untuk memutuskan sambungan video pada Dion. "Selesai," ucap Deon tiba-tiba.
Selesai apanya? Tanya Birawa keheranan. Organisasi mafia milik Tommy. Sekarang izin operasinya telah dicabut. Dan orang-orangnya, terutama Tommy serta istrinya itu, telah ditetapkan sebagai buronan karena kasus pembunuhan. Secepat itu. Padahal aku baru saja memberikan perintah pada Robin untuk melakukan hal tersebut. Ucap Dion keheranan. Itu gampang sekali bagiku Tuan Besar. Dari perkataan Tuan tadi, aku sudah bisa membuat laporan secara tertulis kepada pihak kepolisian setempat untuk menetapkan Tommy dan istrinya itu sebagai tersangka pembunuhan Tuan Benyamin dan orang-orangnya tersebut. Jawab Dion enteng. Lalu siapa yang menjadi saksi? Tanya Dion penasaran. Austin, yang sekarang sedang dilindungi oleh Robin. Dan sekarang juga mereka sedang menuju ke kantor polis. Jawab Dion santal. Bagus. Ternyata si Austin itu ada gunanya juga bagi kita, respon Tuan Birawa senang. Hubungkan ke Robin kembali. Aku ingin mengatakan sesuatu padanya. Perintah Tuan Birawa tegas. Bain Tuan Senior. Ucap Ramspatu. Tak lama berselang, Robin sudah bisa dihubungi. Tuan Birawa langsung memberi perintah padanya. Jika hari ini ada jadwal penerbangan ke kota J, kirim si Austin ini kemari. Perintah tegas Tuan Birawa pada Robin. Kawal keberangkatannya ke sini. Pastikan dia tidak macam-macam selama perjalanan. Dan pastikan juga akan keselamatannya. Perintah Tuan Birawa lagi pada Robin. Siap Tuan Senior. Jawab Robin hormat. Satu hal lagi. Tommy sekarang telah menjadi buronan pihak berwajib. Juga buronan kita. Kerahkan orang-orangmu untuk mendapatkan Tommy hidup atau mati. Ucap Dion juga memberi perintah pada Robin. Utus orang-orangmu di sini untuk menduduki sementara perusahaan milik Tuan Benyamin itu dan kelola perusahaan tersebut hingga bisa bangkit kembali. Akses ke sistem informasi perusahaan itu akan dibuka sesaat setelah kalian mendudukinya. Katakan pada para pekerja untuk bersikap tenang dan tetap bekerja sebagaimana mestinya. Tapi jika mereka enggan dan berniat resign dari perusahaan itu, biarkan saja. Bagi yang masih ingin bergabung dan tetap bekerja pada kita, naikkan gaji mereka sebesar 15% dan akan terus naik sampai 25%. Baik Tuan Besar. Jawab Robin cepat. Sebaiknya kau sendiri yang datang ke perusahaan itu. Dan katakan pada orang-orangnya bahwa perusahaan milik Benyamin itu, untuk sementara, akan dikelola oleh Birawa Group. Setelah kuat, baru akan diserahkan pada yayasan amal di negara itu. Ucap Tuan Birawa menimpali. Siap Tuan Senior. Jawab Ramstega. Terima kasih. Ucapnya sambil mematikan sambungan video pada Robin. Apa yang terjadi? Kenapa izin operasi organisasimu dicabut? Tanya Adeline keheranan. Aku juga tidak tahu. Mungkin imbas dari tuntutan pihak Dion, yang menuduhku melakukan pembunuhan, juga pelecehan di negaraku dulu. Jawab Tommy berterus terang. Jadi kau memang benar tersandung kasus itu? Tanya Adeline marah. Tidak sayang. Aku tidak pernah melakukan apapun. Yang mereka tuduhkan itu tidak benar. Dan menggambarkan seakan akulah pelakunya. Padahal mereka sendiri yang rela jadi umpan dari keserakahan Dion itu.
Bahkan aku turut menjadi korban. Jawab Tommy membela diri dan mencoba membohongi Adeline istrinya itu. Sudahlah. Untuk sementara, kita singkirkan masalah itu dulu. Yang penting, mari kita bersiap-siap pergi. Karena pihak kepolisian sudah menetapkan kita sebagai tersangka pembunuhan ayahku. Juga orang-orangnya itu. Aku yakin, tak lama lagi mereka akan sampai di sini. Ucap Adeline ketakutan. Tuan, mari segera berangkat. Dan tinggalkan apa yang tidak perlu. Selamatkan nyawa kita karena mata-mata kita sudah melaporkan. Terdapat 7 buah mobil polisi yang sedang menuju ke sini. Ucap John Pierre khawatir. Sial. Kenapa bisa secepat ini? Awas kau Dion. Tak bisa membunuhmu sekarang. Maka aku dan keturunanku akan menghancurkan kuburanmu. Dan akan kubakar tengkorakmu sampai hancur. Sebagai pembalasan dendam dan sakit hatiku padamu. Sumpah Tommy sesaat sebelum masuk ke dalam mobilnya itu. Kemudian melaju kencang ke arah perbatasan Prancis-Belgia. Setengah jam setelah mobil Tommy pergi, 7 buah mobil polisi datang ke rumah Benyamin dulu. Dan langsung menyebar serta melakukan pengepungan. Tapi setelah hampir 40 menit memeriksa rumah tersebut, mereka tidak menemukan keberadaan Tommy dan istrinya itu. Kita terlambat. Mereka sudah meninggalkan rumah ini, yang diperkirakan sudah 1 jam yang lalu. Ucap seorang polisi berpangkat kapten. Hubungi polisi perbatasan. Lakukan pemblokiran jalan. Dan tahan orang yang bernama Tommy dan Adeline istrinya itu. Ucap kapten tersebut dengan perintah tegas. 219. Muncul kembali. Ternyata perkiraan kapten polisi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Tommy dan rombongannya tidak langsung menuju ke perbatasan Belgia, karena jaraknya yang lumayan jauh. Tapi bersembunyi di Reims, salah satu kota di daratan Perancis itu. Rencananya setelah keadaan aman, baru mereka akan melanjutkan perjalanannya ke Belgia. Sementara rombongan pengejarnya itu malah mengambil jalan lain, yang menuju ke perbatasan Swiss. Jadi sampai kapanpun mereka tidak akan pernah menemukan Tommy. Dibantu oleh kepolisian kota Troyes, rombongan itu terus saja mengejar Tommy. Bahkan sampai mengerahkan 2 helikopter, agar mudah menemukan rombongan mereka. Tapi sampai hari menjelang malam, keberadaan Tommy dan rombongannya itu tetap tidak ditemukan. Sedangkan anak buah Robin hanya melakukan pengejaran sampai ke wilayah Soissons, sebuah kota yang tidak begitu besar, sebelah utara Paris dan berhenti di sana. Sama seperti rombongan dari kepolisian, bawahan Robin pun tidak akan bertemu dengan Tommy. Karena berlainan arah. Hal itu bisa terjadi karena banyaknya jalan alternatif yang ada di wilayah Perancis tersebut. Walau sudah mengerahkan banyak intelijen dan pengawal, bawahan Robin itu tetap tidak bisa menemukan keberadaan Tommy. Bahkan Robin memerintahkan pada hackernya agar memindai seluruh wilayah Paris, dan berharap bisa menemukan pergerakan dari rombongan Tommy itu. Namun sampai menjelang petang, rombongan Tommy tetap tidak bisa ditemukan. Karena banyaknya aktivitas lalu lintas di semua jalan raya yang ada di sekitaran Paris. Dan semuanya kelihatan biasa-biasa saja. Tapi hacker tersebut menemukan 2 buah mobil yang melaju kencang di jalan raya luar kota.
yang melaju ke arah barat, dan jaraknya sudah lumayan jauh dari kota Paris, seperti sedang mengarah ke kota berikutnya. Namun para hacker tersebut mengabaikan keberadaan dua buah mobil itu, karena di tol tersebut memang sudah biasa mobil-mobil melaju kencang di atasnya satu. Maka jadilah kedua mobil itu lepas dari pengamatan, dan akhirnya sampai di kota berikutnya dengan aman. Kita berhenti di pinggiran kota ini dulu, tunggu keadaan tenang, baru melanjutkan ke kota lain, baru ke perbatasan Belgia, ucap Tommy pada Jean-Pierre. Dan ketujuh anak buahnya itu menemukan pergerakan dari rombongan Tommy itu. Namun sampai menjelang petang, rombongan Tommy tetap tidak bisa ditemukan, karena banyaknya aktivitas lalu lintas di semua jalan raya yang ada di sekitaran Paris, dan semuanya kelihatan biasa-biasa saja. Tapi hacker tersebut menemukan dua buah mobil yang melaju kencang di jalan raya luar kota, yang melaju ke arah barat, dan jaraknya sudah lumayan jauh dari kota Paris, seperti sedang mengarah ke kota berikutnya. Namun para hacker tersebut mengabaikan keberadaan dua buah mobil itu, karena di tol tersebut memang sudah biasa mobil-mobil melaju kencang di atasnya. Maka jadilah kedua mobil itu lepas dari pengamatan, dan akhirnya sampai di kota berikutnya dengan aman. Kita berhenti di pinggiran kota ini dulu, tunggu keadaan tenang, baru melanjutkan ke kota lain, baru ke perbatasan Belgia, ucap Tommy pada Jean-Pierre dan ketujuh anak buahnya itu. Baik Tuan, jawab Jean-Pierre cepat. Aku bukan pemimpin organisasi lagi, tapi telah menjadi buronan negara, bahkan lintas negara. Jadi kalian tidak perlu memanggilku dengan panggilan Tuan lagi. Respon Tommy tidak enak hati. Jika kalian ingin pergi dan memisahkan diri dari kami, kalian boleh memutuskannya sekarang, dan tentukan hidup kalian sendiri. Sambungnya lagi. Kami telah memutuskan untuk tetap mengikuti Tuan Tommy, kemanapun Tuan dan Nyonya akan pergi, karena kami sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Jika kami tetap berada di Perancis, apalagi kota Paris itu, maka dengan mudah pihak kepolisian akan menemukan serta menangkap kami di sana. Oleh karena itu, kami telah sepakat akan tetap mengikuti Tuan, walaupun kami tahu Tuan bukan ketua organisasi mafia itu lagi. Lagi pula organisasi tersebut sudah tidak ada lagi. Setelah kita berhasil melewati perbatasan dan masuk ke negara Belgia, kita bisa membuka usaha di sana sebagai petani atau pengusaha, dan hidup sebagai orang biasa, walau dalam penyamaran sepanjang masa. Jawab Jean-Pierre tegas. Terima kasih atas kesetiaan kalian. Aku berjanji akan terus mendukung apapun keputusan kalian itu. Respon Tommy senang. Maafkan aku Ade. Gara-gara dendamku itu, kita sekarang jadi menderita seperti ini. Bahkan menjadi buronan. Jika waktu itu aku tidak menuruti kata hati, mungkin kondisi kita akan baik-baik saja. Aku harap kau tidak marah serta kecewa padaku, ucap Tommy dengan ekspresi menyesal. Aku juga terlibat dalam masalah ini, karena akulah dalang utama pembunuhan tersebut. Dan kejadian selanjutnya, kita semua berperan bersama. Jadi masalah itu, kita sama-sama salah, ucap Adeline bijaksana. Tapi semua tabungan
aset perusahaan juga organisasi, kecuali uang kontan dan perhiasan yang kita simpan di tempat lain itu. Semua telah disita oleh Dion. Jadi boleh dikatakan, kita sekarang telah jatuh miskin. Jawab Tommy sedih, seperti menyalahkan diri sendiri. Kalau masalah itu kau tidak perlu khawatir. Ada sebuah rahasia besar, yang baru saja aku ketahui tentang ayahku. Itu. Ternyata dia selama puluhan tahun telah menyimpan emas batangan di ruang bawah tanah, tak jauh dari tempat Austin disekap itu. Ucap Adeline apa adanya. Apa? Dari mana kau tahu rahasia itu? Tanya Tommy penasaran sekaligus terkejut. Secara tidak sengaja, aku masuk ke tempat itu melalui kamar ayahku, yang langsung terhubung ke tempat penyimpanan emas-emas batangan tersebut. Pintu masuknya ada di belakang lemari baju yang mudah digeser, yang tak jauh dari tempat tidur ayahku itu. Karena penasaran, secara diam-diam aku memasuki pintu tersebut, dan terus menyusuri lorong panjang alami yang ada di perut bumi, dan mendapati, dalam radius kurang lebih 600 meter menurut perkiraanku, ada tumpukan emas yang sangat banyak di dalamnya. Jika kita bisa menguasai emas-emas itu, aku yakin kita akan kembali jaya, walau bukan di Paris atau Perancis ini. Ucap Adeline berterus terang. Masalahnya, kita lagi dalam masa pelarian. Jadi tidak mungkin bagi kita untuk mengambil emas-emas itu sekarang. Bantah Tommy pesimis. Kemudian melanjutkan argumennya lagi. Lagi pula, mungkin rumah ayahmu itu telah disita atau diambil alih oleh orang-orangnya Dion, dengan alasan keamanan. Jadi untuk sementara, kita harus bersabar, dan melupakan tentang emas-emas batangan itu. Lagi pula mungkin tidak ada yang tahu rahasia akan adanya emas batangan tersebut. Saat ini, kita fokus pada pelarian kita saja, dan jangan sampai pihak kepolisian menemukan keberadaan kita. Jawab Tommy sedikit khawatir, tapi dalam hatinya timbul secercah harapan. Lalu mengarahkan pandangannya ke arah John Pierre. John, bagaimana anak buahmu yang lain? Apakah mereka tertangkap atau berhasil kabur? Tanya Tommy tiba-tiba. John Pierre menjadi gelagapan saat ditanya seperti itu, ketika dia sedang melamun. Tapi tak lama kemudian, dia berhasil menguasai diri, dan langsung menjawab pertanyaan Tommy dengan berkata, mereka semua berhasil kabur, dan saat ini sedang bersembunyi di sekitaran Paris. Ada juga yang sudah berada di kota lain, dan saat ini mereka sedang melakukan penyamaran. Jawab John Pierre apa adanya. Baiklah kalau begitu. Mari kita istirahat dulu. Beberapa hari kemudian, baru melanjutkan perjalanannya ke perbatasan. Ucap Tommy memberi perintah. Sementara itu, rombongan polisi juga bawahan Robin tidak berhasil menemukan keberadaan Tommy dan anak buahnya itu. Karena hari sudah malam, mereka memutuskan untuk menginap di kota yang mereka singgahi, dan memutuskan untuk kembali saja esok harinya. Sedangkan bagi Austin, sebelum dia berangkat ke kota J, Indonesia, atas perintah Dion melalui Robin, telah memindahkan ribuan batangan emas ke perusahaan ekspor-impor Birawa Group, dengan menggunakan mobil-mobil ekspedisi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pihak perusahaan telah menawarkan pada Austin
agar mengambil emas-emas itu seberapapun yang dia mau. Tapi Austin menolaknya dengan halus, dan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan emas-emas itu. Yang dibutuhkan olehnya saat ini adalah kata maaf dan kepercayaan dari Tuan Birawa serta Dion saja. Keputusan Austin yang luar biasa itu semakin menambah kepercayaan dari Tuan Birawa dan Dion menjadi besar padanya. Keesokan harinya, Austin akan diberangkatkan ke Indonesia, dan akan dijemput oleh belasan orang pengawal tingkat elit di kota J. Kemudian langsung diberangkatkan ke kota B, untuk menuju kota Golden City. Sudah 18 tahun lebih aku tidak muncul di permukaan. Mungkin dunia sudah melupakan peristiwa besar itu. Aku yakin Birawa sudah tidak ingat lagi peristiwa penculikan cucunya itu. Lagi pula Wolf, si biang kerok tersebut sudah mati. Jadi praktis aku aman jika harus muncul lagi di permukaan, ucap seorang laki-laki parubaya, sambil duduk di kursi kebesarannya. Danendra, serunya lantang, memanggil seorang komandan pasukan perangnya untuk menghadap. Siap melaksanakan perintah Tuan, ucap Nendra sesaat setelah datang ke hadapan tuannya itu. Sudah 18 tahun kita bersembunyi. Kini saatnya bagi kita untuk tampil kembali setelah sekian lama vakum dalam dunia gangster, mafia dan perdagangan dunia. Aku ingin kau kumpulkan orang-orang kita yang masih hidup, untuk kembali berkiprah dalam kancah percaturan dunia. Kalau mereka tidak mau bergabung lagi dalam kelompok kita, habisi saja. Tapi bagi yang masih mau dan setia pada organisasi, termasuk anggota keluarganya yang laki-laki, rekrut dan tarik mereka, agar mau masuk ke kelompok kita. Ucap laki-laki misterius tersebut cukup panjang. Tapi bagaimana kalau mereka menolak, termasuk anak Carlos itu? Ku dengar dia sudah bergabung dengan Birawa Group, dan telah menjadi pengawal elit mereka. Tanya Nendra meminta keputusan. Walau dia bukan anggota tetap, tapi keberadaannya sangat penting bagi organisasi. Jadi jika dia menolak, sandera istrinya, agar dia dan anaknya mau menuruti keinginan kita. Kalau usaha pertama gagal, lakukan teror terus-menerus pada Carlos dan keluarganya itu. Aku ingin dia tahu bahwa aku masih hidup, ucapnya sambil menyeringai. Baik Tuan, jawab Nendra sambil membungkuk ke arah laki-laki itu dengan sikap hormat. Setelah Nendra pergi, laki-laki misterius itu bergumam sendiri dan berkata, dasar Wolf sialan. Belum juga rencanamu berhasil. Kau sudah keburu mati duluan. Padahal tinggal selangkah lagi, kau pasti bisa mendapatkan perusahaan besar itu. Dasar bodoh, ucapnya kesal. Sambil kembali teringat masa lalunya yang pahit, ketika masih menjadi anak buah Birawa itu. Mulai hari ini kau dipecat. Teriak Birawa muda sedikit keras pada Dapen Wolf, yang sedang berada di depannya itu dengan kondisi ketakutan. Apa salah saya Tuan? Bukankah sudah saya katakan bahwa saya tidak bersalah, dan tidak melakukan penggelapan uang perusahaan? Yang melakukan itu adalah Braga. Bantah Dapen Wolf mencoba membela diri. Aku tidak percaya dengan ucapanmu itu, karena semua bukti mengarah padamu. Sanggah Birawa dengan bentakan keras, sambil menggebrak meja kerjanya kuat-kuat. Rekaman CCTV juga menjadi bukti tuduhan itu.
Ucap Birawa tidak mempercayai apapun yang diucapkan oleh Dapen Wolf itu. Security, panggil Braga ke sini. Perintah Birawa tegas. Baik tuan. Jawab security itu patuh. Hanya dalam waktu singkat, Braga sudah berada di depan Birawa muda. Dan langsung membungkuk layaknya seorang pelayan kerajaan. Katakan. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam penggelapan uang perusahaan itu. Bentak Birawa muda sangat marah sekali. 220. Setelah sekian lama saya tidak tahu tuan. Saya dapat informasi ini dari orang dalam, yang sekarang telah resign dari perusahaan ini. Jawab Braga ketakutan. Siapa orang dalam itu? Bentak Birawa marah. Samuel tuan. Jawab Braga terus terang. Apa yang dilaporkannya padamu? Dan apa kapasitasmu di sini? Kau hanya seorang asisten rendahan. Tapi kenapa bisa seorang Samuel mau melaporkan tentang penyelewengan uang perusahaan itu padamu? Sanggah Birawa semakin marah. Saya. Jawab Braga terbata-bata. Tapi tak mampu menyelesaikan kalimatnya. Saya tidak tahu tuan. Jawab Braga cepat. Tapi menolak untuk berterus terang. Baik. Aku tidak butuh jawaban darimu. Tapi kau dengar baik-baik. Kalian berdua. Juga 8 orang yang terlibat. Hari ini juga aku pecat. Dan tidak akan dapat pesangon. Perbuatan kalian telah aku laporkan pada pihak berwajib. Maka bersiap-siaplah untuk mendekam di penjara. Ucap Birawa tegas. Security. Tangkap mereka berdua. Dan ikat sampai polisi datang menjemput mereka. Perintah Birawa muda tegas. Baik tuan. Jawab security patuh. Dan berusaha mendekati Braga serta Wolf. Tapi tiba-tiba. Buk. 2 kali tendangan kuat mendarat di dada dan perut security perusahaan itu. Hingga membuatnya terjengkang ke belakang. Lalu menabrak kursi yang barusan tadi diduduki oleh kedua orang itu. Melihat security perusahaan dibuat tidak berdaya seperti itu, membuat Birawa menjadi marah. Kemudian berusaha menghentikan aksi mereka. Dengan mencoba menyerang keduanya dengan teknik tendangan lurus ke arah dada. Tapi serangan itu digagalkan oleh Braga. Dengan melemparkan kursi ke arah kaki Birawa. Spontan Birawa menarik kakinya. Agar terhindar dari lemparan kursi tersebut. Kemudian merubah serangannya dengan pukulan kuat ke arah Braga. Kali ini serangannya berhasil. Tubuh Braga terdorong ke dinding. Dan mengenai akuarium hingga pecah. Tapi tubuhnya tidak sampai roboh ke lantai. Walau bajunya terkoyak dan punggungnya berdarah. Tidak mau membuang kesempatan. Birawa kembali melancarkan serangan kakinya ke arah tubuh Braga. Yang saat itu hampir roboh. Dan mendapat banyak luka di punggungnya. Tapi ketika tendangan itu hampir mengenai tubuh Braga, Wolf dengan liciknya memukul punggung Birawa dengan menggunakan kursi lipat. Dan telak mengenai. Akibat pukulan itu, tubuh Birawa tersungkur ke lantai. Kemudian tidak sadarkan diri. Security yang ada di ruangan tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tubuhnya sendiri tidak mampu bergerak. Akibat terkena tendangan kuat. Yang dilancarkan oleh Braga di perut dan dadanya itu. Melihat Birawa dan security-nya tidak berdaya. Braga dan Wolf bergegas keluar dari ruangan tersebut. Kemudian bersikap seperti tidak pernah terjadi apa-apa.
Rekan kantornya hanya melihat keduanya dengan pandangan heran. Karena di punggung Braga, yang baju belakangnya terkoyak, banyak terdapat luka dan berdarah, tidak mau mengambil resiko. Keduanya buru-buru kabur dari tempat tersebut, dan langsung menuju parkiran, untuk mengambil mobilnya. Security perusahaan yang ada di depan pintu gerbang sama sekali tidak melihat atau mendengar kejadian penyerangan tersebut, dan bersikap biasa-biasa saja. Malah sempat bertanya, "Kenapa punggung Tuan berdarah? Apa telah mengalami kecelakaan?" Tanya security itu keheranan, ketika melihat punggung Braga berdarah seperti itu. Iya, Braga memang barusan mengalami kecelakaan akibat tertimpa kaca hias di kantornya tadi. Oleh karena itu, aku harus buru-buru membawanya ke rumah sakit untuk diobati. Jawab Wolf mengarang cerita. Baik, cepat obati lukamu itu. Jangan sampai infeksi. Jawab security tersebut dengan sopan. Terima kasih. Respon Braga cepat, sambil meringis, seperti sedang menahan rasa sakit. Kemudian melambaikan tangannya ke arah dua orang security itu. 5 menit kemudian, seorang karyawan laki-laki datang tergopoh-gopoh ke pos penjagaan, dan melaporkan apa yang telah terjadi terhadap bos perusahaan di dalam kantornya. Mendapat laporan itu, 2 orang security yang berjaga di depan pintu gerbang berusaha mengejar Braga dan Wolf, tapi keberadaan mereka sudah tidak bisa ditemukan lagi. Sementara itu, Birawa yang saat ini belum siuman, telah dibawa ke rumah sakit oleh bawahannya. Sedangkan seorang security, yang tadi terkena tendangan tidak terduga itu, tetap berada di kantor, dan sedang dirawat oleh beberapa orang karyawan. Tidak disangka, Braga dan Wolf, 2 orang miskin yang dibesarkan oleh Tuan Birawa, ternyata adalah serigala berbulu domba. Ucap seorang manajer kepala atasan Wolf itu. Aku juga tidak menyangka, kalau antara Braga dan Wolf ada hubungan khusus yang selama ini tidak kita ketahui. Respon seorang manajer lapangan sambil menggeleng. Selama ini, mereka baik-baik saja. Pekerjaan mereka pun selesai tepat waktu. Tapi tidak disangka, ternyata mereka secara diam-diam menggelapkan uang perusahaan, dan kesalahannya ditimpakan pada orang lain. Ucapnya lagi, mudah-mudahan Tuan Birawa tidak apa-apa. Ucap seorang manajer penuh harap. Sementara itu, mobil yang dikendarai oleh Wolf tidak menuju rumah kontrakannya, tapi malah menuju perbatasan kota J, dan meneruskan perjalanannya ke kota S. Aku rasa Birawa brengsek itu sudah mati, atau bakalan cacat permanen di punggungnya. Kemungkinan apa yang dikatakannya itu tidak benar. Ucapannya tadi hanya sekedar menakuti kita saja. Mana mungkin dia berani melapor? Karena rahasia perusahaannya ada di tangan kita. Jadi untuk sementara kita aman. Ucap Wolf lega dan sangat yakin jika jalannya akan berhasil. Kenapa kau sangat yakin sekali? Tanya Braga keheranan. Ah sudahlah. Jangan bahas masalah itu lagi. Yang perlu kita bahas sekarang adalah, apa yang harus kita lakukan setelah ini? Tanya Wolf bingung. Ya bersembunyilah. Mau apa lagi? Jawab Braga kesal. Yang aku maksudkan tentang uang-uang itu. Apakah harus kita masukkan ke bank? Atau diamankan ke tempat lain? Begitu.
Bantah Wolf juga kesal. Kau bodoh atau apa sih? Uang sebanyak itu kalau dimasukkan ke bank, ya ketahuan lah. Apalagi jarak kota ini dengan kota J itu tidak begitu jauh. Menurutku, dalam beberapa bulan, bahkan mungkin tahun, kita tetap bersembunyi di sini, sampai keadaan benar-benar aman. Ucap Braga cukup pintar. Masalah mobil ini, untuk sementara kita simpan saja. Atau kita jual pada penadah sedangkan untuk bepergian kita beli mobil lain. Ucapnya lagi. Terserah kau saja. Masalah uang itu, apa tidak sebaiknya kita bagi dua saja? Jadi statusnya jelas. Jawab Wolf memberi usul. Boleh juga. Kebetulan aku memang ingin menggunakan uang itu untuk bersenang-senang. Jadi ayo kita bagi uang itu. Reaksi Braga senang. Tunggu. Bagaimana dengan lukamu itu? Apa tidak sebaiknya diobati dulu? Tanya Wolf khawatir. Tidak perlu. Luka kecil seperti ini sudah biasa bagi preman jalanan sepertiku. Jadi kau tenang saja. Jawab Braga enteng. Ah, terserah kau sajalah. Yang penting aku sudah mengingatkanmu. Respon Wolf kesal. Kemudian berjalan menuju ke sebuah ruangan rahasia dalam rumah yang sengaja mereka beli beberapa tahun yang lalu itu. Tak lama kemudian, mereka berdua disibukkan dengan acara menghitung dan membagi uang-uang tersebut sama rata dan sama banyak. Setelah sekian lama, Wolf dan Braga sudah tidak tinggal di tempat yang sama. Wolf pindah ke kota Hong Kong. Selama 2 tahun, dia tinggal di sana. Dia berkenalan dengan seorang gadis yang mau diajaknya menikah. Tapi karena tradisi mereka tidak sama, akhirnya pernikahan mereka hampir saja gagal. Dengan nekat, Wolf membawa kabur gadis itu, dan dibawanya pindah ke Indonesia. Pertama dia tinggal di kota P Pulau K itu. Di tempat inilah Wolf menikahi gadis pujaan hatinya tersebut. Setelah sekian lama, Wolf telah mempunyai seorang anak laki-laki, dan 2 orang anak perempuan. Danish salah satunya. Setelah mereka dewasa, mereka memutuskan untuk menikah. Dari anak pertamanya itu, Wolf mendapatkan cucu pertama, yang diberi nama Jasmine, dan anak keduanya bernama Calista. Sedangkan kedua adiknya itu, telah menikah dengan pria asal kota S dan kota B. Dari pernikahan salah satunya, lahir Vincent. Setelah merasa mapan dan keadaan juga sudah aman, Wolf memutuskan pindah ke kota B, dan membuat perusahaan di sana. Usaha yang ada di kota P itu dia jual, dan uangnya dijadikan modal untuk membuat perusahaan baru. Sedangkan Braga masih tetap di kota S, dan mendirikan organisasi bawah tanah, yang bergerak dalam misi perdagangan gelap, mafia dan gangster. Bersaing ketat dengan gangster yang sudah bercokol lama di kota S itu. Di kota itu, Braga juga sudah menikah, dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Yang satu menikah dengan anaknya Wolf, dan satunya lagi meninggal dalam kecelakaan. Birawa juga sudah menikah dengan wanita asal kota J juga. Dari pernikahan itu dia dikaruniai seorang anak laki-laki tampan, cerdas, dan kuat bernama Bima Birawa. Tapi sayangnya istri tercinta Birawa meninggal tak lama setelah melahirkan, karena pendarahan hebat, dan tidak bisa tertolong lagi. Setelah dewasa,
Bima menikah dengan seorang gadis asal kota J juga, bernama Ningrum Ambarwati, dan dikarunia seorang anak laki-laki bernama Dion Mahesa Birawa. 11 tahun kemudian, sudah puluhan tahun waktu berlalu, tapi dendam dan sakit hatiku pada Birawa belum juga hilang. Aku ingin membalaskan dendam itu padanya, ucap Wolf pada sahabatnya itu. Apa kau sudah gila? Birawa sekarang tidak sama dengan yang dulu. Kemana-mana selalu dikawal oleh bodyguard kuatnya itu. Kalau kau nekat juga, kau pasti akan mati, jawab Braga tidak senang. Aku bukan ingin berhadapan langsung, tapi secara diam-diam akan menculik cucunya itu, dan ku besarkan, agar nanti bisa aku nikahkan dengan cucuku. Sanggah Wolf berkata apa adanya. Aku tidak ingin terlibat. Kau lakukanlah sendiri. Reaksi Braga ketakutan. Justru itu masalahnya. Di kota ini aku hanya mengenal kelompokmu saja. Kalaupun ada kelompok lain, aku belum begitu mengenalnya, jawab Wolf terus terang. Lalu apa maksudmu menemuiku? Tanya Braga penasaran. Aku ingin kau dan orang-orangmu menculik cucu Birawa tersebut, dan bawa ke kota tetangga B itu. Di sana nanti, akan ada sepasang suami istri yang bersedia mengangkatnya sebagai anak. Setelah dia dewasa, rencananya cucu Birawa itu akan aku nikahkan dengan cucuku Jasmine. Dari pernikahan mereka, aku berharap seluruh perusahaan Birawa Group akan jatuh ke tangan Jasmine, dan akhirnya menjadi milik keluargaku, jawab Wolf panjang lebar. Aku tidak mau, bantah Braga tetap menolak keinginan sahabatnya itu. Ayolah kawan, kau bantu aku sekali ini saja. Setelah rencanaku berhasil, maka kau akan mendapatkan bagiannya, sambut Wolf dengan rayuan mautnya itu. Bersambung 221. Hati orang siapa tahu.